Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Suhaib. Kepada Ustadz kami persilakan. Insyaallah. Kurang jelas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sebagai orang Islam, Pak, Bu, tidak ada kegembiraan yang lebih besar, tidak ada kegembiraan yang lebih tinggi melebihi kita ini digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini iman ini, Pak, adalah nikmat yang paling terbesar. Kalau dibahasakan kita itu udah ujungnya apa? Puncak. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih hebat melebihi iman ini. Masya Allah. Sampai-sampai, Pak, dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah saja itu keheranan dengan keadaan-keadaan yang didapatkan orang-orang beriman itu. Nabi pun heran. Kata Nabi dalam hadis Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, kata Nabi, urusan orang-orang beriman. Nabi pun heran, Pak. Kenapa, Pak, bisa heran? Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua urusannya orang beriman itu baik semua, kata Nabi. Kata yang mengatakan baik ni Nabi, Pak. Pokoknya apapun keadaan orang beriman itu baik semua. Maka yang dapat masalah julukan kebaikan ini, kata Nabi, hanya orang beriman saja. Yang bukan beriman tidak dapatkan keadaan-keadaan yang baik ini. Idza asabathu sarra
Kalau dia, kata Nabi, dapat kegembiraan, syakar, dia bersyukur. Nah, ini orang beriman, Pak. Dia dapat kegembiraan apapun, termasuk subuh ini, kita dapat kegembiraan, Pak. Harus syukur nih. Dan kita harus gembira. Apa itu? Langkah kaki kita ini subuh-subuh dimudahkan berjalan ke masjid, melaksanakan solat subuh secara jamaah. Ini tidak semua orang, Pak. Ini tidak semua orang. Betul-betul nikmat yang besar ini. Maka datang solat subuh berjamaah, melaksanakan solat subuh. Pahala solat subuh ini jangankan solat subuhnya, Pak. Qabliyah subuhnya pun udah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kata Nabi, rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat fajar, kata Nabi. 2 rakaat sebelum solat subuh maksudnya. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau qabliyahnya ya lebih baik dari dunia sebesar isinya, bagaimana kalau orang yang solat subuhnya, Pak? Bagaimana lagi kalau orang yang solat subuhnya berjamaah? Dan bagaimana lagi kalau yang berjamaahnya itu di masjid? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapatkan pagi hari ini kenikmatan yang besar tadi. Amin ya rabbal. Masya Allah. Apapun keadaan orang beriman tu baik semua. Ditakdirkan jadi orang kaya, Pak. Ini ada orang beriman ditakdirkan jadi orang kaya. Maka kekayaannya tadi menjadikan kebaikan. Bahkan pernah terjadi di zaman Rasul yang diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, ulama sepakat kesohihannya. Itu orang-orang fakir muhajirin itu ceritanya, Pak, datang sama Nabi itu mau melapor. Bahasa kitanya ngadu, Bapak. Ramai-ramai mereka rombongan. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan na'imil mukim. Kata orang fakir muhajirin dalam hadis Bukhari Muslim, wahai Nabi, ini orang-orang kaya, ahlud dusur itu, Pak, maksudnya orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya, wahai Nabi, telah membawa derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan-kenikmatan yang kekal yang selama-lamanya. Maksudnya itu pahala mereka ni Nabi banyak benar. Jadi sahabat itu, Pak, ada rasa cemburu, ada rasa susah. Bukan melihat orang lain kaya, bukan. Susahnya bukan karena orang lain punya pangkat, bukan. Sahabat itu akan susah kalau melihat saudaranya itu bisa beramal yang banyak, sementara dirinya tidak bisa buat amal yang banyak. Itu sahabat susah. Ini menunjukkan sahabat ini, Pak, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Nabi nanya mereka, wa madzak? Nabi ini nanya, apa yang menyebabkan orang-orang kaya itu kok dapat derajat yang tinggi, kata Nabi. Ini Nabi malah balik tanya kepada sahabat yang miskin tadi. Kata mereka, wahai Nabi, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu, wahai Nabi, solat sebagaimana kami pun solat. Berarti pahalanya yang kami dapatkan di dalam solat, mereka pun dapat. Wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya Nabi puasa, kami puasa. Kami puasa, orang kaya puasa. Berarti pahala yang kami dapatkan dari puasa, orang kaya dapatkan juga. Cuman yang nomor 3, Pak, orang fakir ni tak bisa buat. Wa yatasaddaqun wala natasaddaqu. Orang-orang kaya, wahai Nabi, bisa bersedekah, sedangkan kami ni orang fakir, wala natasaddaqu, kami tak bisa bersedekah, wahai Nabi. Coba, Pak, dilaporkan je gam. Gara-gara masalah amal yang mereka tak bisa buat, mereka cemburu. Orang miskin ni cemburu, Pak. Cemburunya itu bukan berarti hasad, bukan. Kalau bahasa agama tu ribtoh. Beda, Pak, ya. Kalau hasad itu kepengen kenikmatan orang yang
kenikmatan yang ada pada orang lain tu hilang, Pak. Itu namanya hasad. Orang lain punya mobil, tunggu ya kau. Sebentar mobil kau senyap amnya nan. Nah, itu namanya hasad, Pak. Orang lain punya motor, tetangga punya motor, tunggu ya sebentar. Selesai motonin, hilang pokoknya. Ini namanya hasad, Pak. Nah, ini hasad. Tapi kalau dalam agama ghibtah, yaitu kepengen bagaimana dia lebih mengungguli di dalam amal-amal Islam ini kepada sahabatnya yang lain. Ini sangat disunnahkan, Pak. Bagus. Dalam urusan dunia boleh. Contoh kawan kita bisa bikin seandainya rumah senilai 200 juta. Ghibtah. Kita kepengen juga, saya pokoknya kepengen macam kawan saya nyan. Bahkan lebih lagi. Ini boleh, Pak. Dalam urusan dunia boleh, dalam urusan agama sunnah. Contoh ada kawan hafal Quran. Masya Allah, ini anak ini hafal Quran. Anaknya teman nih, Pak, hafal Quran. Umur 15 tahun, 10 tahun hafal Quran. Ada ghibtah dalam hatinya. Ya Allah, masa anak kawan saya ini hafal Quran, masa anak saya tidak bisa jadi hafal Quran. Akhirnya kepengen anaknya jadi hafal Quran. Namanya ghibtah, Pak. Keinginan persaingan yang mana mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan orang lain itu. Sahabat tadi itu dalam hadis Bukhari Muslim itu ngelaporkan orang-orang kaya, mereka solat, kami pun solat. Mereka puasa, kami pun puasa. Cuman mereka, wahai Nabi, bisa bersedekah karena mereka punya harta lebih, sedangkan kami tidak bisa sedekah. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, afala u'allimukum syai'a, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang akan mendahulu kalian, menyusul kalian. Tudriku nama sabaqakum, kata Nabi. Mau aku beri amalan, wahai sahabat-sahabat miskin, fakir, yang mana kalau kalian amalkan, tudriku nama sabaqakum, kamu akan menyusul orang yang telah mendahulu kalian. Ibaratkan kalau balap, Pak, kalau orang balap itu, orang kaya itu udah dolok, sedangkan orang fakir di belakang. Kata Nabi, maukah ku beri kalian tahu amalan yang kalau kamu amalkan, kamu bisa menyusul. Namanya menyusul itu dah dekat, Pak. Bahkan watasbiku naman ba'dakum. Bahkan amalan ini, kata Nabi, bukan hanya bisa menyusul, tapi bisa membalap, mendolok. Amalannya, kata Nabi, bisa menyusul, bahkan bisa mendahului orang yang telah mendahului kalian. Sahabat ini dengar gini suka, Pak, senang. Faqalu na'am, wahai Nabi, iya, tolong wahai Rasul, ajarkan kami amalan yang kalau kami amalkan bisa membalap orang-orang kaya. Sahabat tu begitu, Pak, tak mau ketinggalan. Ini cerita contoh aja, Pak. Di zaman Nabi itu kalau bulan Ramadan, ini bulan Ramadan nih sikit, solat tarawih di kota suci Mekah itu 20 rakaat. Sampai sekarang, Pak, kalau antum berangkat haji atau umroh di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan, ya, umroh di bulan Ramadan, maka kita akan menemukan bahwa tarawihnya orang kota suci Mekah dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang tidak dirubah-rubah. 20 rakaat, 3 witir. Maka orang Madinah dengar, kata Sida, orang Madinah nih, orang Mekah 20 wajar. Setiap 4 rakaat mereka tawaf, nyaman mereka, dapat pahala tambahan. 4 rakaat tarawih tawaf, keliling Ka'bah. 4 rakaat tawaf. Ini zaman dulu, Pak, cerita zaman Sayyidina Umar ini. Masya Allah. Kata orang Madinah, kita jangan 20 kesikitan. Kita harus membuat amalan, membuat pahala yang tidak kalah dengan orang Mekah. Itu di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu, Pak, diceritakan solat tarawihnya orang Madinah itu 36 rakaat. Bukan 20 gim, 36 rakaat.
Masya Allah. Kalau zaman dulu tu bagian Pak Kalau zaman kita sekarang terbalik. Dengan kawannya masjid sebelah 20, kita 8 ya katanya. Cayang sikit. Ini kita. Kalau sahabat enggak. Dengan kampung sebelah 20, dia 36. Ditanyalah sahabat Madinah, kenapa kalian buat 36? Oh, kalau orang Mekah 20 tapi ada tawafnya, ada tambahan pahalanya. Kalau kami orang Madinah nih tidak ada tawaf, maka kami harus malam Ramadan. Karena hadisnya kan global. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Yang jelas siapa yang berdiri dengan keimanan, pelaksanaan mereka nambah Wak. Orang Madinah bikin 36 rakaat. Lomba-lomba, balap-balap. Kalau di Mekah sekarang tarawihnya 1 juz, Pak. 1 juz. Kalau harusnya kita ni dengan orang Mekah ni 1 juz, kita ni harus lebih dari 1 juz, Pak. Sebenarnya, Pak, sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa amalan tadi? Bukan terasa, dah 20 menit dah. Tinggal 10 menit. Kan 30 menit je, Pak ya. Masya Allah. Apa amalan tadi itu yang jadikan orang-orang kaya pun bisa dibalap orang-orang miskin? Kata Nabi, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun. Pak, amalannya 3. Tusabbihun, kamu tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Wa tahmadun, kamu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa tukabbirun, kamu takbir. Dalam hadis Bukhari ini, Pak. Kamu takbir kata Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 zikirnya, Pak. Kulla dubura kulli salatin. Setiap habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan lantas jalan dulu. Nah, ini kadang-kadang kita ni diuji, Pak. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, mulai perut mulai gelisah, panas, pantat pun mulai panas, tak sabar mau duduk nunggu. Padahal ini amalan dari Nabi dalam hadis Bukhari, Pak. Dalam hadis Muslim, habis solat kata Nabi, kalau kamu pengen punya amalan yang pahalanya besar, bahkan derajat kamu akan ditinggikan oleh Allah, setiap habis solat berzikir dulu kepada Allah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ceritanya, Pak, orang miskin ni tadi, fakir tadi, senanglah. Alhamdulillah, kami ni punya amalan yang melawan orang-orang kaya. Balik, Pak, mereka. Tahu-tahu, Masya Allah, orang miskin itu mendengar, orang-orang kaya itu tahu juga hadis Nabi ini, Pak. Akhirnya orang kaya pun berzikir, kan? Jadi orang kaya zaman Nabi, Pak, orang miskin zaman Nabi, orang kaya zaman Nabi, dah ada habis solat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri balik, dah ada, Pak. Dah ada. Jadi orang kaya zaman Nabi, orang miskin zaman Nabi, habis solat tu berzikir. Kenapa? Karena tahu pahalanya. Maka orang miskin tu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya tu tahu hadis tentang masalah zikir ni Nabi. Akhirnya orang-orang kaya ni juga ikut berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Maka Nabi tersenyum, Pak. Ini orang miskin ni kalah. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kata Nabi, dzalika fadlullah. Itulah anugerah dari Allah. Yu'tihi, Allah memberikan man kepada orang yasha, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bahasa kita orang Melayu ni udah hamba. Usah mau susah-susahan. Nyantu memang kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian orang. Orang kaya ini memang punya kelebihan. Dengan hartanya dia berinfak, bersedekah, membantu agama Allah, membela agama Allah. Itu dah kelebihan mereka, biarkan saja kata Nabi. Masya Allah. Jadi dalam hadis ini, Pak, bagaimana kita ini jangan susah, Pak.
Jadi orang kaya senang, gembira. Iya Pak Ustaz, kalau jadi orang kaya mang nyaman mang. Gimana kalau jadi orang miskin? Sama Pak. Jadi orang miskin harus lebih gembira lagi. Kenapa? Orang miskin Pak nanti pada hari kiamat hisabnya ringan, hisabnya cepat. Orang-orang kaya masih ditanya oleh Allah, wahai fulan, dari mana kau dapatkan kekayaan ini, kekayaan ini, kekayaan ini. Banyak pertanyaannya Pak. Orang miskin apa yang mau ditanyakan? Akhirnya di dalam hadis diceritakan, orang miskin kata Nabi nanti akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu dari orang-orang kaya. Masya Allah. Orang kaya masih 500 tahun dihisap Pak. Banyak benar hartanya, ditanya ini, ditanya ini, ditanya ini. Orang miskin apa yang mau ditanya? Udah kata Allah, masuk kau cepat dalam surga. Setengah hari. Diceritakan dalam sebuah hadis, doloknya orang miskin dari orang kaya itu setengah hari Pak. Setengah hari akhirat beda dengan setengah hari dunia. Setengah hari akhirat itu kalau dihitung hitungan dunia 500 tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Berarti setengah hari akhirat Mak 500 tahun. Masya Allah. Jadi orang kaya ajaban, mengherankan. Jadi orang miskin ajaban, mengherankan. Sehat ajaban. Orang beriman tuh kalau sehat Pak, tambah-tambah pahala. Nah, ini alhamdulillah contohnya nih, bapak-bapak sehat, bisa nambah pahala nih Pak. Berjalan ke masjid, setiap langkahnya dihapuskan dosa, setiap langkahnya dinaikkan derajat. Masya Allah. Solat qabliyah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Duduk dalam majlis ilmu, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang memudahkan langkah kakinya dari rumahnya menuju majlis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini dijadikan oleh Allah asbab cari ilmu setiap subuh Ahad. Jadikan langkah kaki kita mudah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal. Sakit Ustaz, sakit pun jadi orang beriman tuh Pak, ajaban, mengherankan. Orang beriman tuh jangankan sakit gigi, jangankan sakit kepala, jangankan sakit perut, tertusuk duri aja Pak. Tertusuk duri tengah berjalan Pak, terpelecok tengah berjalan terinjak duri, itu kata Nabi menjadikan penghapus dosanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangankan tertusuk duri, terkejut, latah Pak. Terkejut Pak, terkejut. Malam-malam bangun mau tahajud, hidupkan lampu, tikus besar melompat. Terkejut. Terkejutnya orang beriman nih, kata Nabi menjadikan dia dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subuh-subuh ini Pak, balik ke rumah nanti jangan susah-susah. Kita ni harus gembira. Kita ni harus gembira. Jadi orang kaya dapat derajat tinggi. Jadi orang miskin nanti di akhirat hisabnya ringan. Jadi orang sehat ibadahnya tambah banyak. Jadi orang sakit pun dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam iman, dalam amal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir, jadi orang beriman itu Pak gembira pas nanti mau sakaratul maut, mau meninggal. Orang beriman dapat kabar gembira Pak. Yang saya bacakan ayat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ini puncak Pak. Orang beriman hidupnya dalam Islam, dalam iman, dalam amal soleh, maka kegembiraan terakhirnya adalah ketika sakaratul maut. Yang hadir bukan tanggung-tanggung lagi Pak, malaikat yang hadir datang mengerumuni orang yang mau meninggal, orang beriman. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat turun
Ini kalau dalam bahasa Arab, al-malaikah itu jamak Pak, banyak. Kalau malakun satu malaikat, malakani dua malaikat. Tapi kalau malaikatun dalam Al-Quran itu, malaikah lamnya panjang, malaikah itu tandanya banyak Pak, 3 ke atas. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah pakai jamak. Bukan satu malaikat, bukan 2 malaikat, tapi banyak malaikat turun. Apa kata malaikat? Udah orang beriman. Wahai kamu orang Islam, orang beriman. Wahai kamu orang yang soleh, kata malaikat, alla takhaf, kamu jangan takut. Wala tahzan, kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, tuh kamu lihat surga. Usah sedih kanam, yang kau tinggalkan di dunia ini jangan disedihkan. Istri kamu tenang, paling nanti ada orang yang melamarnya, kawin game dia. Posisinya aman berarti. Kalau istri dah tua, berarti walaupun tidak menikah lagi, dia dijaga oleh Allah mengamalkan agama Allah sampai wafatnya. Jangan kamu sedih, kata malaikat. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Kamu ninggalkan satu istri, sebentar lagi kamu akan ketemu jutaan bidadari di surganya Allah. Allah, bukan satu bidadari Pak, jutaan bidadari. Jangan kau sedih wahai orang beriman, kata malaikat. Kau tinggalkan satu rumah, katakanlah rumahnya harganya 1 miliar Pak. Tapi walaupun 1 miliar, namanya rumah di dunia ini, pasir, semen, air, diaduk-aduk, dipoles-poles, dicat-cat, nampaknya mewah, nampaknya bagus. Tapi kalau mau dibongkar itu, ada semen, ada pasir, ada air, itu je. Semen, pasir, air, semen, pasir, air, itu ya bahannya Pak. Udah kata malaikat, kamu jangan sedih. Istana dari emas, istana dari intan, istana dari bermacam-macam kenikmatan yang Allah sudah siapkan di dalam surganya Allah, itu sudah menunggu kamu, kata malaikat. Jangan sedih ya Pak ya, jangan sedih. Kalau takdirnya meninggal dunia, jangan sedih. Sudah Allah siapkan yang lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini Allah jaga iman kita, Allah istiqomahkan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Yang benar itu semua datang dari Allah, yang salah kedhaifan kami. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, orang tua kami di masjid ini diistiqomahkan di dalam kajian-kajian kebaikan seperti ini. Amin. Sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.